Hai, apa kabar anak ibu semuanya? Harapan ibu kalian semua masih tetap semangat dan jangan lupa tetap dijaga kesehatannya ya. Anak ibu semuanya, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang teknologi ramah lingkungan, di mana adapun tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini yaitu yang pertama, kamu diharapkan mampu memahami pengertian dari teknologi ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, kamu diharapkan dapat memahami pengaplikasian teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, kamu diharapkan dapat memahami perilaku menghemat energi dalam keseharian. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu kamu diharapkan dapat memahami bagian-bagian dari teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, anak ibu, teknologi ramah lingkungan sekarang ini sebagian besar kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, dan lain-lain itu menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Nah, minyak bumi termasuk bahan bakar yang berasal dari fosil ya. Nah, pada saat nanti bahan bakar tersebut pasti akan habis. Nah, jika ada muncul pertanyaan seperti ini, apakah kelebihan mobil listrik dibandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin atau solar? Kemudian pertanyaan yang berikutnya mungkin, produk teknologi apa yang dapat tergolong dalam teknologi ramah lingkungan? Nah, anak ibu, untuk menjawabnya maka kita harus memahami dulu tentang teknologi ramah lingkungan tersebut. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang memperhatikan prinsip pelestarian dari lingkungan. Nah, teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan produk yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang dapat membahayakan dari lingkungan tersebut. Nah, untuk pengaplikasian teknologi ramah lingkungan di sini ada beberapa bidang yang bisa kita lakukan, seperti yang pertama yaitu pada bidang energi, ada yang kita sebut dengan biogas. Biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses pigmentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, atau anaerob itu bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Nah, bahan organik yang biasa digunakan dalam pembuatan biogas itu berasal dari kotoran dan uraian dari hewan-hewan ternak. Nah, untuk cara pembuatan biogasnya bisa anak-anak ibu perhatikan diagram dari yang ibu tampilkan berikut ya. Kemudian yang berikutnya, aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam bidang transportasi, seperti halnya kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar dari penggerak mesinnya. Nah, prosesnya yaitu terpasang alat yang dapat mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakar internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Kemudian bidang transportasi lainnya ada mobil surya. Nah, mobil surya merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Contoh mobil surya ada bus surya yang menggunakan sinar matahari untuk memberi energi pada alat-alat listrik dalam bus dan energi yang digunakan sebagai penggerak mesin bus. Nah, bus ini menggunakan baterai sehingga tempat penyimpanan listriknya. Bus ini menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik. Kemudian yang alat transportasi berikutnya ada mobil listrik.
Mobil listrik merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik. Mobil listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpan energi yang lain. Nah, motor listrik ini mampu memberikan tenaga putaran dengan cepat dan memberikan percepatan yang kuat namun halus cara kerjanya. Hambatan penggunaan motor listrik yang pertama masih tinggi biaya produksi, kemudian minimnya infrastruktur isi ulang bahan bakar listrik, kemudian masih takutnya pengemudi akan kehabisan listrik sebelum sampai di tempat tujuan. Kemudian untuk aplikasi berikutnya, pada bidang lingkungan seperti biopori atau teknologi lubang resapan atau bisa disingkat dengan TLR. Biopori merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil atau berpori yang nantinya akan menyerap air hujan kemudian disalurkan ke dalam tempat penampungan air. Nah, manfaat pembuatan biopori yang pertama, kita bisa mampu mencegah banjir pada saat musim hujan, kemudian menjamin ketersediaan air di musim kemarau, mencegah penyebaran penyakit akibat genangan air, menjaga kesuburan dan kelestarian organisme tanah, dapat membuat kompos dan masih banyak lainnya. Nah, untuk cara pembuatan bioporinya bisa kamu lihat seperti pada tampilan yang Ibu sajikan berikut ya. Dari mulai diameter dari pipa, tinggi pipa, kemudian sampai proses pengomposannya. Nah, kemudian yang berikutnya ada teknologi pemurnian air. Teknologi pemurnian air merupakan proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat dan gas dari air yang terkontaminasi atau air yang sudah kotor. Nah, tujuan pemurnian air yaitu untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, macam-macam teknologi pemurnian air. Yang pertama ada teknologi pemurnian air sederhana. Teknologi pemurnian air sederhana dapat membuat alat yang berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat lapisan-lapisan bahan seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk atau sabuk kelapa dan dapat ditambah kapas atau kain katun. Kemudian teknologi yang berikutnya yaitu teknologi osmosis balik. Caranya menggunakan prinsip kebalikan dari prinsip osmosis, itu dia. Nah, salah satu metode pemurnian air adalah proses penyulingan atau destilasi. Nah, pada destilasi terjadi proses perubahan zat cair menjadi gas melalui pemanasan dua cairan tersebut. Kemudian mendinginkan gas hasil pemanasan, selanjutnya mengumpulkan tetesan air yang telah mengembun. Nah, langkah-langkah membuat air murni adalah sebagai berikut. Yang pertama, air dimasukkan ke dalam wadah labu alas bulat. Kemudian air dalam wadah dipanaskan sampai mendidih dan suhunya dikontrol ya. Kemudian yang berikutnya, uap air yang terbentuk dari air yang telah mendidih dilewatkan ke tabung pendingin yang terhubung dengan tangki air pendingin sehingga menghasilkan embun. Itu dia cara membuat pemurnian air ya. Nah, untuk rangkaian proses destilasi bisa kamu lihat pada diagram yang Ibu sajikan. Kemudian cara yang berikutnya yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan atau menghancurkan pencemar baik dari senyawa organik maupun senyawa non-organik. Nah, keunggulan dari fitoremediasi yaitu
ramah lingkungan, biaya operasi rendah, mudah diaplikasikan, aman digunakan, tanah menjadi lebih subur, membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik, kemudian juga memperbaiki daerah tercemar, dan masih banyak lagi keunggulan-keunggulan dari fitur remediasi. Nah, kemudian yang berikutnya ada toilet pengompos. Nah, toilet pengompos merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi fases yang dihasilkan manusia. Nah, toilet pengompos merupakan teknologi toilet sederhana yang hemat air tetapi higienis dan tidak menimbulkan bau. Toilet pengompos menghemat penggunaan air bersih sehingga air yang biasa digunakan untuk menyiram toilet dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Kemudian ada lagi aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam bidang industri seperti biopulping. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Nah, contoh mikroorganisme yang digunakan yaitu ada jenis kapang itu jamur. Proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme menginspirasi terciptanya teknologi biopulping. Nah, manfaat biopulping adalah menghemat energi dan pemakaian bahan kimia. Pada proses pembuatan bubur kayu dan kertas yang biasanya dilakukan dengan memasak serpihan kayu yang semuanya menggunakan bahan kimia dengan tujuan memisahkan lignin dari kayu. Nah, pada teknologi biopulping, bahan kimia tersebut digantikan oleh sejenis mikroba yang dapat mengeluarkan enzim dan mendegradasi lignin. Nah, kemudian yang berikutnya ada perilaku hemat energi dalam keseharian. Seperti halnya beberapa perilaku yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi, yaitu yang pertama, membudayakan penggunaan sepeda kayu atau jalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan, terlalu lama ketika akan digunakan. Kemudian yang berikutnya mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Itu juga merupakan proses perilaku penghematan energi dalam keseharian kita. Kemudian yang berikutnya membuat jadwal mencuci, mensetrika pakaian secara teratur, memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi, menggunakan air secukupnya, dan masih banyak lagi perilaku-perilaku yang bisa kita lakukan dalam upaya menghemat energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, selain ada teknologi ramah lingkungan, juga ada yang namanya teknologi tidak ramah lingkungan. Suatu produk teknologi yang dikatakan tidak ramah lingkungan apabila produk teknologi tersebut mencemari lingkungan. Pencemaran yang dapat terjadi diantaranya pencemaran air, udara, dan tanah, seperti penggunaan minyak bumi, batu bara, kaca, karet, plastik, dan masih banyak lainnya. Seperti teknologi pengolahan minyak bumi, eksploitasi sumber minyak bumi memberi banyak dampak berbahaya terhadap tanah, udara, air, makhluk hidup, dan iklim. Nah, sebelum dilakukan penambangan, hutan terlebih dahulu pasti ditebang, aliran air pasti dikeringkan, dan beberapa aliran sungai yang dialihkan. Nah, produksi ini menghasilkan polusi udara yang akan menyelimuti daerah tambang dengan debu, uap, asap, dan pastinya bau. Nah, air akan membentuk kubangan seperti danau yang berisi air limbah dan kotoran yang beracun.
Kemudian, teknologi pengolahan batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar yang paling kotor di antara bahan bakar yang lainnya. Nah, bahkan sebelum dibakar, proses produksi batu bara pun telah merusak tanah dan mencemari air dan udara. Nah, akibat dari pembakaran batu bara yang pertama itu dapat menyebabkan polusi udara, adanya emisi zat radioaktif, limbah padat yang bersifat racun, serta menyebabkan gangguan dari pernapasan. Kemudian yang berikutnya kaca. Kaca dibuat dengan cara meleburkan pasir yang dicampur dengan garam pada suhu yang tinggi, yang bahkan sangat tinggi, sehingga kemudian didinginkan. Nah, kaca dapat digunakan untuk menghemat panas atau kalor, penghambat listrik, dan serat optik. Bahan kaca yang dicampur dengan boraks menghasilkan kaca yang tahan panas. Bahan kaca yang dicampur dengan oksida timbel akan menghasilkan kaca yang berkilau. Dua kaca yang disisipi bahan plastik dapat digunakan pada kaca mobil dan banyak lagi penggunaan kaca lainnya. Kemudian yang berikutnya ada karet. Nah, karet alami diperoleh dari getah pohon karet atau lateks yang dikentalkan, digulung, dan dikeringkan. Karet sintetis diperoleh dari minyak bumi. Nah, karet memiliki sifat lentur, tahan air, dan sebagai penyekat panas. Kemudian yang berikutnya ada plastik. Plastik pada umumnya terbuat dari bahan kimia turunan minyak bumi. Nah, plastik memiliki sifat lentur, tahan air, dan sebagai osilator yang baik. Termoplastik adalah jenis plastik yang meleleh pada saat dipanaskan. Sedangkan termosetting adalah jenis plastik yang mengeras pada saat dipanaskan. Nah, pembentukan bahan plastik juga dibuat melalui teknik cetak atau pengecoran, tetapi dengan suhu yang lebih rendah. Nah, baiklah anak ibu, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Akan kita lanjut pada pertemuan kita yang berikutnya. Tetap semangat, tetap pertahankan kesehatannya, perhatikan protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.